sekalipun Tuhan, begitu banyak duri dalam daging kami, tapi Engkau tetap setia menolong kami Bapa. Kuatkan iman kami Tuhan, teguhkan pengharapan kami di dalam Engkau, supaya kami boleh melewati segala ujian dengan tetap bersyukur. Firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Biar kami berdiri berjejak di bukit-bukit, dan kami percaya bersama dengan Kristus kami cakap melakukan segala perkara. Allah Roh Kudus, penolong kami. Ambil alih kebenaran firman hamba yang memberitakan, bahkan umat yang mendengarkan. Kami pulang dengan sukacita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, dan atas pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-19 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita baca secara bersama. 1, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dikatakan oleh pemazmur, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dia tepat kalau kita sering membacanya. Dia tepat kalau kita sering merenungkan firman itu. Dia tepat kalau kita sering menjadikan firman itu bagian kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh pemazmur, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Hati yang gundah gulana, hati yang sedih, hati yang memikirkan banyak beban, hati yang terhimpit dengan persoalan hidup. Yang bisa melepaskan semuanya adalah firman Tuhan. Pagi ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang sempurna. Kalau dia pemazmur melukiskan bahwa firman itu sempurna, dia pasti tepat dan menyukakan hati kita. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Hati mau gembira ketika kita menjadikan firman Tuhan itu bagian hidup kita. Sehingga dikatakan titah Tuhan itu tepat untuk menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kenapa dikatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna? Yang pertama, dia menyegarkan jiwa.
Kalau jiwa kita tidak tenang, maka semua yang kita alami, semua yang kita jalani pun tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau jiwa kita tidak tenang, kita pasti, orang bilang dia balisa, ke sana kemari, tetap semua salah saja. Anak ada tanya bye-bye nih, mama, gelas tanpa sabalah mana? Oh, Sisin bisa cari kak? Mata di mana? Karena jiwa sen tenang. Jiwa ini ada gunda gulana. Yang baik bisa jawab, Nyong coba lihat di sana. Tapi mama dengan emosi satu kepala menjawab anak seperti tidak punya. Karena hati yang gembira akan membuat semuanya dapat baik. Yang baik pun yang sembaik pasti baik saja kalau hati ini gembira. Kalau jiwa ini, firman Tuhan itu menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, berarti isi firman itu murni. Tidak bisa ketemu pakai logika untuk mengartikan firman itu. Firman itu murni, dia benar, dia bersih, dan dia layak kita pegang dalam hidup kita. Bahkan dia bilang membuat mata bercahaya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Beta persilakan Mbak Ima baca. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Terima kasih. Aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, kata Paulus. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Kalau sing kuat, beban berat, cari Injil. Sebab dia memberikan kekuatan. Dia menopang kita, dia meneguhkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang percaya Injil, iman yang berpegang pada Injil, iman yang hidup dengan Injil yang menjadi kekuatannya. Sebab dikatakan firman itu kekuatan Allah. Kalau kita lemah, kita cari Allah yang adalah kekuatan kita. Allah dalam Kristus yang jadi kekuatan kita setiap waktu. Kemanapun kita melangkah, dialah Kristus Tuhan kekuatan kita. Apapun boleh terjadi, sakit penyakit boleh mendera, keuangan boleh menipis. Ingat, Kristus Tuhan, jawaban dan jalan keluar. Tidak ada di tempat lain. Mau cari di mana kita kekuatan yang bisa menyelamatkan selain dalam firman Kristus Tuhan. Di dalam firman itu kita dikuatkan, kita dimampukan, kita diberdayakan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, beta sekarang kalau sing ada sesuatu lah, sing ada apa-apa, beta dulu di pintu terap-terap tuh rumah maan yang tahu beta pun keadaan rumah. Lalu beta menyanyi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kegembiraan. Entah dari mana bernyanyi saja, hati senang, lalu masuk dalam rumah. Ketika kita memuji Tuhan, kita pengharapan dalam Tuhan, ada sukacita, ada kegembiraan. Mungkin yang kita kasihi diambil Tuhan. Mungkin berkat-berkat yang harusnya menjadi bagian kita dicuri oleh iblis. Ingat, Yesus tetap tidak berubah.
dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah oleh keadaan, oleh situasi yang kita alami. Kristus tidak berubah. Kita manusia bisa berubah, tapi Dia Bapa tetap ya dan amin. Janji firman-Nya digenapi. Suaranya itu kita dengarkan. Ada sukacita baru dalam hidup ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan, keyakinan yang kokoh yang tidak akan pernah berubah oleh keadaan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, kata Rasul Paulus, pada Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Jangan hidup di luar Injil. Tidak ada kekuatan dalam hidupmu dan hidupku. Jangan keluar daripada Injil, sebab kita akan tidak punya apa-apa, pengharapan kita akan goyah. Iman kita tidak punya pengharapan yang kekal. Tapi kalau kita punya keyakinan yang kokoh pada Injil, kita yakin sungguh bahwa Injil itu pasti ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti terlaksana. Dia berlari-lari menuju kesudahannya. Matius 4 ayat 4. Maima silakan. Kita pakai Maima hari ini baca dulu. Ini pencobaan Yesus di padang gurun. Iblis suruh dia jadikan batu-batu itu menjadi roti. Tetapi dia jawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Biasa makanan bikin melemahkan ketong. Ketong lihat barasus yang ada di karung lai, melemahkan ketong. Ketong nanti berpikir, ini mau masak apa hari ini? Aduh, begini dan begitu, begini dan begitu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman lebih berkuasa di atas makanan jasmani kita. Firman berkuasa di atas ketidakadaan apa yang ada pada hidup kita. Bukan dari roti saja iblis melemahkan kita. Bukan dari roti saja kita hidup, tapi dari firman Allah. Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman itu benar dan tidak tergantikan oleh apapun juga. Yang kedua, firman Tuhan itu sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Sebab Dia menyukakan hati, sebab Dia adalah benar. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi Tuhan Yesus mau kotong takut Dia. Takut bukan berarti seperti setan lalu kotong ketakutan, tidak. Takut kepada Dia berarti kita tunduk, kita hormat, kita menghargai Dia. Kita percayakan hidup kita kepada Dia. Firman itu menyukakan hati sebab Dia benar. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dulu tuh orang tua-tua, Alkitab ini don taruh di atas piring natsar. Biasa dalam kamar sembayang tuh ada meja sembayang, ada piring nasar. Di atas piring itu ada Alkitab, nyanyian rohani, talil yang don taruh di atasnya. Katong sekarang kotong pulang gereja, kotong buang Alkitab di mana kotong mau taruh saja. Kotong taruh sabarang saja, nanti hari Minggu kotong cari akang. Kotong topu-topu akang
Abu supon Alkitab tuh kotong topu-topu akan kasih hilang abu itu. Lalu kotong pergi gereja. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, firman itu menyukakan hati sebab dia benar. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Bagaimana hukum Tuhan itu benar, dia mau adil dalam hidup kita. Kalau seminggu sekali, baru kotong topu Alkitab di gereja, buang abu itu. Kalau minggu ini kotong pergi lagi, minggu depan baru kotong pergi 2 minggu sekali, baru kotong angkat Alkitab itu di gereja. Firman katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Mazmur pasal 1 katakan demikian. Renungkan itu, biar dia menyukakan hati kita. Dia membuat kita bergemar, bergirang di dalam dia. Lewat firman itu, kita dilayakan untuk percaya kepada dia. Maima tolong baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil pada bait yang terakhir itu. Mau berhasil dalam hidup ini, renungkan firman itu siang dan malam. Mau berhasil dalam hidup ini, hanya firman Tuhan paling utama dan terutama dalam hidup ini. Mau berhasil dalam hidup ini, dalam segala pekerjaan, dalam segala apapun yang kita kerjakan, walaupun sesederhana mungkin kita ingin berhasil, renungkan dan renungkan dan renungkan firman itu. Dia mengajar kita untuk kita bertindak hati-hati dalam jalan kita. Kita bertindak hati-hati dalam langkah kita. Kita bertindak hati-hati dalam hidup kita. Sekarang nih, iblis paling pintar. Contoh, kepala sekolah telepon, Ibu Fomi sempi sekolah. Ibu jangan marah, beta badan sing enak, berada sehat sempurna nih, cuma pamalas mau pergi. Beta badan sing enak ibu, terjadilah menurut perkataanmu. Bilang badan sing enak betul. Kenapa? Karena berkata tidak benar. Apa yang keluar dari mulut ini harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebab hidup kita diatur oleh firman, hidup kita dituntun oleh firman. Kalau di luar firman Tuhan, gagal dan terus gagal. Jemaat kekasih Tuhan, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Sing ada yang bisa sama firman lain. Betul, sing bisa samakan dia apa? Biar dong bilang sini, dia bilang sini, biar emas tua lain, biar madu paling manis sekalipun, sing sama dengan firman Tuhan. Dia terlalu enak firman itu. Kalau kau renungkan dalam hidup ini, dia terlalu indah. Firman Tuhan yang ada dua. Asal kau melakukan dalam hidup ini. Asal kau melakukannya dan terus berpegang pada firman itu, maka tidak ada yang bisa menyamakan dia. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Berpegang pada firman, kau yang pernah dipermalukan,
berpegang pada firman, kotong yang pernah dikecewakan. Contoh, Daud ketika dia pergi membawa makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Dia kecil, dia bukan barisan tentara, tapi dia hanya mengantar makanan ke kakak-kakaknya. Ketika dia melihat Goliat yang menghina Allahnya orang Israel, dia maju ke depan dan dia melawan Goliat. Saul kasih pakai baju perang dan sebagainya. Daud suruh buka. Aku datang kepadamu dengan nama Allah yang hidup, Allahnya orang Israel. Dan dia memakai batu dan umban, dikatakan itu. Orang Ambon bilang ali-ali itu. Dan ketika dia tembak atau dia bidik tepat sasaran ke dahinya Goliat. Dan Goliat yang begitu tinggi besar tumbang. Dia datang dengan nama Allah yang hidup. Dia percaya bahwa Allah yang pasti menolong dia. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kalau datang dengan firman Allah yang hidup, Allah adalah firman itu sendiri. Engkau pasti menang dalam medan perang apapun. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maukah engkau berpegang pada firman Tuhan? Maukah engkau berpegang pada firman Tuhan jemaat di tempat ini? Amin. Karena dengan berpegang pada firman Tuhan, hidupmu dan hidupku kuat menghadapi tantangan dalam perjalanan dunia ini. Berpegang pada firman Tuhan, kita tetap tegar dan kuat. Amin. Tim musik dipersilakan.